Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang para pendengar radio El Altaf 935 FM. Bertemu lagi dengan saya dalam acara Nurul Qalbi. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan pada kita beberapa sikap dalam menjalani hidup agar hidup lebih terasa lapang dan menenangkan. Salah satu sifat yang dimaksud adalah sifat sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sabar sangatlah luas cakupannya. Yang ingin saya coba sedikit jelaskan di sini adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Apa saja yang harus dibangun dalam diri kita agar kita bisa bersikap sabar? Apa saja balasan bagi orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah akan kita bahas sedikit pada kultum singkat ini. Pendengar radio El Altaf 935 FM yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaan. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa kita manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Bahkan ayat yang lain, kalau kita mau menelaah dalam kisah Nabi Adam, akan kita dapati bahwa kita bisa menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat. Cukup pembahasan tentang ini, kita kembali kepada pembahasan awal. Jadi, suatu keniscayaan bagi kita sebagai makhluk yang paling baik diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat juga Allah menegaskan pada kita tentang keniscayaan ini. Pada surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Nah, ini dia bentuk keniscayaan akan cobaan yang Allah berikan pada kita selaku hambanya, semata-mata agar kita semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar radio El Altaf 935 FM yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita sadar akan diri kita sebenarnya, maka semakin mudah bagi kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka, langkah pertama agar kita bisa membangun sikap sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasannya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan. Konteksnya ya kembali ke awal tadi, yaitu semata-mata untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar radio El Altaf 935 FM yang dirahmati Allah. Kemudian apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita sadar akan diri kita sebenarnya, maka semakin mudah bagi kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka langkah pertama agar kita bisa membangun sikap sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasannya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan.
Konteksnya ya kembali ke awal tadi, yaitu semata-mata untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio Altov 935 FM yang dirahmati Allah. Nah, hal kedua yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hamba pasti baik. Semua yang Allah takdirkan untuk terjadi pada kita pasti semuanya bertujuan baik. Nah, pernyataan seperti ini mungkin agak sangsi di telinga pendengar sekalian. Tapi dalam Al-Quran Allah memberitahu kita tentang perkara ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah memberitahu pada kita bahwa apa-apa yang kita senangi itu belum tentu baik bagi kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Dan apa-apa yang menurut kita baik belum tentu juga baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Kemudian terlintas dalam benak kita, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena ilmu kita sangatlah terbatas. Sedangkan ilmu Allah itu sangatlah luas dan meliputi segalanya. Jadi, maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu menanamkan dalam diri bahwa apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Pendengar Altov 935 FM yang dirahmati Allah, dari beberapa pembahasan di atas, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ini ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasannya kita sebagai makhluknya tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus menanamkan mindset dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik. Sehingga keyakinan kita akan pertolongan Allah akan selalu ada. Pendengar radio Altov 935 FM yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah telah memberitakan pada kita tentang balasan bagi orang-orang yang sabar, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah, nikmat apa lagi yang lebih besar selain dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjadi tujuan kita, Allah menjadi penjaga kita. Maka dari itu, hendaklah kita berlatih untuk selalu bersabar dalam situasi apapun dan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Pendengar radio Altov 935 FM yang dirahmati Allah, pada akhir saya mengajak pendengar untuk selalu berusaha bersabar atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Dengan beberapa pembahasan tersebut, semoga pikiran dan hati kita menjadi lebih lapang dan tenang dalam menerima apa-apa yang Allah takdirkan untuk kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.